menuju 2045. Gimana, Bang Faisal? Untuk anak-anak muda nih yang nonton, supaya mereka tuh optimis ke depan. Buat generasi Z lah ya, generasi milenial, generasi Z itu syarat-syaratnya seperti apa yang harus saya lakukan, kesiapan anak mudanya. Yang saya senang di situ, business agility-nya tinggi gitu, tertinggi. Jadi kita siap kok sebetulnya menghadapi perubahan-perubahan itu, tapi tidak ditopang oleh integrasi infrastruktur yang memadai. Malaysia bukan pesaing kita, Vietnam bukan pesaing kita. Karena apa? Sampai 2045 itu persentase penduduk usia tua kita masih 1 digit. Nah, Vietnam udah belasan. Jadi mau investasi di Vietnam susah cari tenaga kerja. Jadi 46% dari tenaga kerja produktif di ASEAN itu ada di Indonesia. 46%. Pada tahun 2030, enggak persis 2045. Market yang akan besar nanti nomor 1 tetap China sampai 2045, nomor 2 India, nomor 3 kita. Nomor 4 Nigeria. Ini kelihatan ini mereka jangan-jangan kuda hitam. Bisa kuda hitam sekali ya. Ngeri lo melihat apa perkembangan mereka. Ethiopia seperti apa. Kalau kita tidak manfaatkan ini, ya kita tidak manfaatkan momentum ini, kita harus keluar dari business as usual, maka Mas Gita, jangankan yang seperti itu akan terjadi, dalam hitungan beberapa tahun saja kita akan disusul oleh Filipina. Dan tidak sampai 10 tahun kita akan disusul oleh Vietnam. Kalau kita begini-begini saja. Jadi kita tidak boleh begini-begini saja. Dan saya percaya bahwa potensi kita luar biasa, kekuatan kita luar biasa. Ciptakanlah iklim yang kondusif. Kelas pekerja kita 2045 nanti adalah kelas pekerja yang sudah berbeda. Bukan yang ngutak-ngutak UMP lagi gitu ya, tapi ada satu mekanisme di mana nanti akan terjadi demokratisasi ekonomi dalam bentuk ownership di dalam perusahaan. Jadi percayalah bahwa ke depan yang namanya konsep kolaborasi itu akan lebih berkembang. Karena buat apa otomatis mereka akan peduli pada nasib perusahaan kalau mereka bagian dari pemilik perusahaan itu.